Kembali lagi di Ri Channel. Pada kesempatan ini, Ri Channel akan membagikan soal dan pembahasan seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada tahun 2024 ini. Silahkan simak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini, kegiatan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS adalah: A. Membuka dan menyegel kotak suara. B. Mengeluarkan seluruh kotak suara. C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. D. Semua benar. Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS meliputi: 1. Membuka dan menyegel kotak suara. 2. Mengeluarkan seluruh kotak suara. 3. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. Soal nomor 2. Sesuai peraturan yang berlaku, yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS adalah: A. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. B. Komisioner KPU. C. Ketua PPK. D. Ketua PPS. Dalam PKPU nomor 3, tahun 2018, pasal 19, ayat 3 yang berbunyi, anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diangkat dan diberhentikan oleh PPS, dan ayat 4 yang berbunyi, PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepada KPU, KIP Kabupaten Kota. Jadi yang mempunyai kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS adalah PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos CPNS, BUMN, P3K maupun tes-tes yang akan kalian ikuti. Soal nomor 3. Syarat untuk menjadi anggota PPS pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 adalah: A. Berdomisili di luar negeri. B. Pendidikan minimal SMP sederajat. C. Menjadi salah satu anggota partai politik. D. Usia minimal 17 tahun. Berdasarkan PKPU nomor 3, tahun 2018, pasal 36 ayat 1 yang berbunyi: 1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi: A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 17 tahun. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. D. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. F. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. G. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. H. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. I. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. J. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, KIP Kabupaten, Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. K. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, dan L. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jadi jawaban yang tepat adalah usia minimal 17 tahun. Soal nomor 4. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara. C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Berdasarkan PKPU nomor 3, tahun 2018, pasal 19. Ayat 1 yang berbunyi, anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 berjumlah 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian KPPS seperti yang termuat dalam PKPU nomor 3, tahun 2018 pasal 1, ayat 9 adalah
kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Soal nomor 5. Susunan keanggotaan PPS sesuai peraturan perundang-undangan adalah A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota. B. 2 orang ketua dan 1 orang anggota. C. 3 orang ketua merangkap anggota. D. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Berdasarkan PKPU nomor 3, tahun 2018, pasal 14, ayat 1 dan 2 yang berbunyi. 1. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas A. 1 orang ketua merangkap anggota, dan B. 2 orang anggota. 2. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dipilih dari dan oleh anggota PPS. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Soal nomor 6. Yang tidak termasuk ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah A. Pemungutan suara. B. Kampanye. C. Pemutakhiran data pemilih. D. Pengumuman dan pendaftaran calon. Yang tidak termasuk ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah pemutakhiran data pemilih karena sesuai PKPU nomor 2, tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Tahap tersebut termasuk ke dalam tahap persiapan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pemutakhiran data pemilih. Soal nomor 7. Setelah diumumkan DPS, PPS akan memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhitung sejak masukan dan tanggapan masyarakat berakhir yang harus diselesaikan paling lama. A. 14 hari. B. 7 hari. C. 5 hari. D. 10 hari. Setelah diumumkan DPS, PPS akan memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhitung sejak masukan dan tanggapan masyarakat berakhir yang harus diselesaikan paling lama 5 hari. Soal nomor 8. Panitia Pemilihan Suara, PPS, dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat desa yakni A. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. Berdasarkan PKPU nomor 3, tahun 2018, waktu dibentuk dan dibubarkannya PPS terdapat pada pasal 12. Ayat 1 yang berbunyi, PPS dibentuk oleh KPU, KIP Kabupaten, Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 9. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat A. Kota. B. Kabupaten. C. Desa. D. Provinsi. Berdasarkan PKPU nomor 3, tahun 2018, pasal 11 tentang kedudukan, susunan dan keanggotaan PPS terdapat pada ayat 1 yang berbunyi, PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan, desa, atau nama lain. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Desa. Soal nomor 10. Daftar pemilih tetap, DPT, wajib ditetapkan paling lambat A. 14 hari sebelum hari pemungutan suara. B. 20 hari sebelum hari pemungutan suara. C. 28 hari sebelum hari pemungutan suara. D. 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar pemilih tetap, DPT, wajib ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 30 hari sebelum hari pemungutan suara.